Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Rudi Saprianto dari kelas A15 kelompok 4 sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sintesa pada agenda 3 yang telah saya pelajari. Di agenda 3 ini, saya mempelajari tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Di dalam manajemen ASN, ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kedudukan ASN, kemudian yang kedua, peran ASN, yang ketiga, hak dan kewajiban ASN, dan yang keempat, kode etik dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, fasilitas, pensiun, dan jaminan hari tua. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama adalah jujur, cermat, disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan, mematuhi atasan, menjaga rahasia negara, efisien, efektif, menjaga agar tidak ada konflik, memberi info yang benar, tidak menyalahkan wewenang, teguh dengan nilai ASN, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, pelayanan publik terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua, penerima layanan, yang ketiga, kepuasan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik memiliki 8 prinsip. Di antaranya partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga adalah whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas yang berguna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Alasan pentingnya whole of government ada 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor ini adalah dorongan dari publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang baik. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor ini adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektoral dalam pembangunan. Whole of government yang terdapat pada pelayanan publik terdapat 5 macam. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua, pola pelayanan satu atap, yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yang keempat, pola pelayanan terpusat, dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Berikut ini personal branding yang akan saya sampaikan setelah mempelajari agenda 3 ini. Yang pertama adalah mengetahui kedudukan dan peran sebagai seorang ASN. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pelayanan publik dengan profesional dan bebas dari KKN. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik dengan menerapkan kode etik dan perilaku sebagai seorang ASN. Yang kelima, mampu berkolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam meningkatkan pelayanan. Yang terakhir, kreatif, inovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini.